Waalaikumsalam. Kembali lagi di Juang ini kita kali ini mau bahas tentang fasilitas umum yang ada di sekitar Anjuang, ya Anjuang Harmoni atau Lavender Regency. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau diliput itu ada tempat-tempat menarik, itu bisa juga komen aja di bawah tuh apa tempatnya atau yang menarik apa, itu bisa nanti mungkin kita dari tim hanya bisa dibawa ke sana tempat tim gitu untuk mengupas tempat itu. Kali ini kita di tempat halaman dari Blok H dan H itu Harmoni sama Anjuang ya, tempatnya di Musola ya, Musola. Kebetulan nanti kita tanya-tanya nama musolanya apa, terus gimana kegiatan dan segala macam, nanti kita tanya-tanya. Kali ini saya nggak bisa bercanda karena dibaca saya Pak Ustadz. Kalau dibercandain saya takut kudu. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bisa kenalin ya Pak? Namanya siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sibli Sofyan. Kebetulan tinggal saya di Harmoni 4 nomor 19 RT 04 RW 030, dan sementara saya diamanahi oleh jamaah untuk memimpin DKM Musola Siratul Muttaqin atau sampai sekarang. Dari tahun berapa? Dari tahun 2016. Wah, lumayan lama ya. 2016. Tinggal di sekitaran sini dari tahun? Saya tinggal di sini 2015 tanggal 2 April. Jadi teman-teman, Ustadz Sibli ini sebenarnya baru datang ke sini waktu tahun segitu, tiba-tiba wah warga sini oke nih sama Pak Ustadz, jadi nih DKM Musola apa? Sirojul Muttaqin. Nah, Sirojul Muttaqin ini kalau mau sholat di sini itu ada kalau danau, sebelum danau tuh ada apa? Dia masuk aja tuh. Nah itu adalah tempat ini Sirojul Muttaqin ya Pak. Ya gitu. Nah selama Bapak mengurus atau sebagai DKM nih Pak, apa sih Pak kendala yang dialami DKM? Alhamdulillah selama saya memegang DKM Sirojul Muttaqin, saya lihat antusias para jamaah di berbagai kegiatan ataupun di event pengajian memang sudah sangat menarik, hingga mungkin lebih dikuatkan lagi dukungannya dari para jamaah di setiap kegiatan di Musola. Sebenarnya aman-aman aja. Aman-aman aja. Alhamdulillah. Jadi kalau buat ibadah sih harusnya pasti menghalangi. Iya. Paling kalau dari lingkungan sekitar mau beraktivitas atau mau beribadah nih di sini bebas, terima aja Pak. Terima semua golongan. Iya. Mungkin satu pertanyaannya Pak, untuk buka nih, punya program apa nih di musola kita nih Pak? Kalau untuk kebetulan sekarang di bulan suci Ramadan ya, bulan suci Ramadan, setiap tahun dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah berkurang dan tetap istiqomah dari mulai program-program di setiap bulan suci Ramadan, dari mulai pengadaan takjil oleh ibu-ibu baik dari Blok Harmoni maupun Anjuang, dan mereka alhamdulillah antusias menjadwal para ibu-ibu di lingkungan kita untuk setiap harinya menyediakan takjil untuk para jamaah, para duyuk, para tamu yang datang untuk sekedar berbuka puasa. Yang kedua, kita alhamdulillah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya, dan kita tambahkan di setiap malam Senin atau setiap minggunya dengan kuliah 7 menit. Kita mencoba mendatangkan beberapa guru-guru kita untuk membantu untuk mentransfer ilmu kepada para jamaah. Yang ketiga ya, kita alhamdulillah
sudah melaksanakan berjalan kegiatan tadarus Al-Quran. Dan waktunya setiap pada sholat sunat tarawih sampai jam 10 ya, jam 10 atau jam 22 malam, karena kita juga melihat lingkungan banyak yang paginya beraktivitas kerja ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita melaksanakan kuliah subuh atau kuliah habis sholat subuh tepatnya. Setiap pagi, setiap ba'da sholat subuh, selama bulan suci Ramadan kita mengundang beberapa guru-guru kita untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sedikit ilmu pada jamaah untuk menambah wawasan. Terus setiap hari, Setiap minggu, setiap minggu. Jadi seminggu sekali, Minggu sekali. Iya. Hari Jumat jadi pagi. Jadi teman-teman sekalian subuhan di sini, habis sahur terus subuh di sini, daripada tidur ya Pak. Daripada tidur di rumah nih, mau libur ya gitu bisa dapat daripada libur untuk tidur di rumah, mending sholat subuhnya di sini, terus ya dapat tambahan ilmu karena selalu ada setiap ahad pasti ada kultum atau ada kuliah subuhnya ya. Gitu. Ada lagi Pak? Yang selanjutnya ya yang sudah berjalan dari tahun kemarin, kita mencoba memfasilitasi ya, untuk kegiatan penerimaan, penyaluran dan pendistribusian zakat fitrah. Ya, itu biasanya kita mengajak para remaja baik dari Harmoni maupun Najwa untuk ikut membantu mencatat, kemudian menulis, dan nanti mereka membantu mendistribusikan khususnya zakat fitrah ini di lingkungan sekitar halaman intelijensi ataupun di lingkungan perumahan halaman intelijensi ini. Itu Pak, yang kita kolektif dari sini, yang nerima juga ya, sekitar sini. Jadi yang terdekat dulu ya Pak. Ya, betul yang favorit. Ya. Jadi teman-teman kalau mau zakat emang sebaiknya sih yang terdekat dulu gitu. Jadi tapi kalau yang terdekat ini kita cari satu-satu kan juga repot ya. Maksudnya yang terdekat siapa nih kita zakat ke dia nggak mungkin. Tapi di sini di kolektif nih bisa. Jadi kita hubungin aja DKM. Nanti mungkin menjelang biasanya 10 hari terakhir tuh ya, biasanya ada nih panitia yang standby nih, atau sekarang juga sebenarnya awal Ramadan udah bisa sebenarnya Pak. Tapi emang biasanya rata-rata di akhir-akhir Ramadan tuh bisa store atau segala macam, sebenarnya dari awal itu bisa, tapi panitianya biasanya akan lebih menggiatkan di 10 Ramadan terakhir karena biar keolek semua nih supaya bisa juga didistribusikan sebelum Idul Fitri, karena zakat itu harus disampaikan atau harus disalurkan sebelum imam turun dari mimbar gitu ya. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai entar-entar ya Pak, entar-entar biar sholat Id baru ngasih, ini distribusikan kapan gitu. Jadi mohon ya kalau misalkan lebih cepat. Emang sebenarnya di akhir-akhir Ramadan itu biasanya ada yang menganut ini lebih afdol di akhir-akhir ini ya, tapi nggak habis. Biasanya sih ada orang dulu sih Pak, misalnya orang saya segala macam biasanya sih subuh, iya malam subuhnya atau habis takbiran, nah itu bisa kayak gitu tuh. Tapi orang dulu tuh gampang nyerahinnya. Kalau sekarang kita nih agak sulit ya. Jadi panitia atau DKM itu emang sebaiknya sih ya dikumpulkan udah ada jadwal sendiri untuk dibagikan, dan yang dibagikannya juga untuk warga-warga sini juga yang membutuhkan. Jadi harusnya lebih bermanfaat lah buat kita gitu. Selain zakat tadi Pak kita ya, alhamdulillah kita sudah juga merancang memprogramkan buka bersama sekaligus santunan anak yatim piatu. Jadi insya Allah kalau kebetulan tahun ini di tanggal 8 Maret hari Ahad, hari Minggu pada asar, kita mencoba mengajak seluruh jamaah untuk berkumpul di lapangan musola ini, sekaligus kita menyantuni anak yatim dan kita bersilaturahmi, berkumpul seluruh jamaah berhak Harmoni Najwa untuk sama-sama buka bersama di halaman musola Subhanul Mutaqin tanggal 8 Maret
2026 Ba'da Asar. Sudah berjalan selama hampir 5 tahun belakang. Wow, jadi dari tahun ini jalan tuh Pak, dari dengan yatim, buka bersama anak yatim. Iya, jadi barang tuh Pak ya, yang kumpul gitu. Nah, dan untuk tahun ini teman-teman, nanti mungkin saya akan upload ataupun akan upload sebelum tanggal 8 ya. Jadi nanti tanggal 8 kita bisa kumpul di sini, gitu. Jadi Bisa mengajak bisa mengundang, bisa buka bersama di sini, kita sama-sama bisa mengusahakan juga. Dan pasti ada pusat yang lain ya Pak. ada juga biasanya ada tausiah menjelang 20 menit buka bersama. Kebetulan tahun ini kita undang Ustaz Irfan Abdul Wahab ya, dari Karangapel, termasuk warga penghasilan warga kelurahan Karangsatria juga masih dekat di sini. Oke, ya Ustadznya udah bagus-bagus nih kalau kita mau buka di sini nih teman-teman. Oke, selain tadi zakat, kuliah subuh, buka bersama anak yatim, ada lagi Program yang selanjutnya kita mengajak di 10 malam terakhir itu untuk itikaf ada etika juga. atau untuk ya sholat malam lah di musola Salatul Muttaqin. Jamaah Pak. Ya bisa berjamaah, bisa sendiri, tapi kami memfasilitasi, memberikan ruang, mengajak pada seluruh jamaah untuk memaksimalkan, memanfaatkan di 10 malam terakhir itu. Iya, mulai di malam hari jamaah gitu. Ya, ada yang berjamaah boleh sendiri. Oke, jadi teman-teman informasi di tanggal berapa? Dari 20 Ramadan bertepatan di tanggal hampir 11 Maret sampai tanggal 29 atau 20, mulai setengah 3 sampai setengah 4 malam. Oke, jadi teman-teman saya ulang lagi Pak. Ya. Tanggal 11 Maret atau 20 Ramadan di sini tuh udah mengadakan istilahnya itikaf. Biasanya itu para pencari Lailatul Qadar gitu. Emang kadang-kadang orang nyarinya yang ganjil, belum tentu. Nih kemarin aja awal puasa ada yang beda nih. Loh, bisa jadi nih ganjilnya Muhammadiyah nih, bisa jadi ganjilnya NU, bisa jadi. Nah, karena ganjilnya nggak tahu kan ada di mana. Nah, makanya datang aja 10 hari terakhir. Jadi sama deh Pak, mau ganjil pokoknya setiap hari ganjil aja. Gitu teman-teman. Jadi ganjilnya di mana? Nggak bisa. Oh 27 aja, 21, 23. 21-nya Muhammadiyah beda, 21-nya ini beda. Nah, makanya datang aja tuh setiap malam di sini untuk kita itikaf. Jadi sini terbuka ya Pak, nggak mesti Terbuka. dia, nggak mesti kita pokoknya yang mau sholat tadi kayak di sini. Kalau misalkan mau jamaah nanti oke, mau sendiri juga nggak apa-apa, mau baca Quran sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kita memakmurkan masjid, kita memakmurkan sholat gitu. Jadi di sini tanggal 20 Ramadan atau tepatnya 11 Maret, teman-teman yang mau itikaf bisa di sini, mungkin bisa bareng-bareng juga nanti. Gitu, bisa sampai sahur bareng berarti Pak. Ya kalau sahur udah masing-masing Pak. Ya, gitu. Jadi, tapi banyak kok di sini banyak tempat makan. Jadi kalau misalkan mungkin bisa beli kita sekitar ini lumayan. Atau sekarang zaman sekarang gampang lah bisa GoFood segala macam gitu. Itu itikaf. Setelah itikaf ada apa lagi Pak? Yang terakhir ya kita melaksanakan sholat Idul Fitri Pak ya, mengajak jamaah untuk mengarahkan atau melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kalau yang para jamaah tidak pulang kampung, kalau yang pulang kampung ya silakan di daerahnya masing-masing. Cuma tahun ini kebetulan biasanya musola Salatul Muttaqin juga mengadakan, tapi kalau kita ada khusus organisasi yang namanya Fusil Forum Silaturahmi RW 21 RW 30, dan beliau menjembatani kegiatan sholat Idul Fitri di sini berarti Pak. di Rainbow Parkir. Oh, jadi oke. Saya ulang nih buat teman-teman. Jadi sholat Idul Fitri di area Alamanda Regency itu digabung nih karena ada misalnya paguyuban se-Alamanda, masjid segala macam itu digabung di depan Rainbow nih. Jadi kalau misalkan jangan nyari-nyari nih, dan itu nanti bisa langsung ke pokoknya begitu takbiran besok paginya itu siap-siap tuh di Rainbow Alamanda tuh untuk cari saf terbaik ya Pak. Karena saf terbaik adalah saf yang paling depan gitu. Jadi
teman-teman yang nggak mudik ya, kayaknya masih mudik Pak. Jadi mungkin saya nggak bisa di sini, insya Allah ya. Tapi kalau mungkin saya di sini juga, kayaknya seru nih jalan Anda nih, gitu. Setelah Idul Fitri itu kan yang untuk sekarang nih Pak, yang di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, kira-kira apa Pak? Alhamdulillah kita tiap bulannya di luar bulan suci Ramadan mengadakan pengajian Pak. Setiap pada maghrib di minggu yang pertama dan minggu yang kedua di tempat yang berbeda. Minggu pertama di musola, minggu kedua di musola Helena atau paling ujungnya Hajuang Pak. Oh ya, Ke sungai itu Pak. iya. Kebetulan itu saya juga Pak. Jadi di ujung dari kalau dari depan Ramadan ini ketemu musola, dilurusin mentok itu ada lapangan badminton tuh ya Pak. Betul. Nah di situ tuh ada badminton juga. Itu ada apa di situ Pak? Ada pengajian juga. Pengajian rutin per Per bulan, minggu kedua. per minggu kedua. Kalau yang di musola Minggu pertama. minggu pertama. Jadi teman-teman bisa kalau minggu pertama itu ada di musola, minggu kedua ada di musola yang ada Dan di ya tambahannya ibu-ibu juga mengadakan rutin tiap minggu terakhir setiap bulannya Pak. Di minggu yang terakhir jadi kalau 4 minggu, di minggu yang keempat kalau kebetulan ada 5 minggu ya di minggu kelima. di minggu terakhir itu ada pengajian juga untuk Ya, ibu-ibu. ibu-ibu. Jadi cuma bapak-bapaknya ini. Ya. Kalau untuk remaja ada nggak Pak? Remaja di sini tetap kita fasilitasi Pak. Ya, untuk pengajiannya ya kita sih selalu mengajak Pak, selalu mengajak, ya mungkin kesibukan atau aktivitas yang masih Oh enggak, itu alasan aja Pak, remaja Pak. Menurut saya remaja itu cuma alasan doang tuh ya. berlangsung. Jadi gini Pak, gini ya, tolong ya remaja-remaja ya. Ini kalau Ustadz Sibli, ya bapak-bapak yang lain nih DKM, Pak Tokino segala macam, itu lama-lama ilmunya kalau nggak diturunin nih habis nih. Makanya datanglah ya Pak buat melanjutkan estafet dakwah dan estafet memakmurkan musola gitu. Jadi kalau Anda nggak datang, remaja-remaja kebanyakan alasan. Coba ditutup dulu, handphonenya jangan miring dulu, jangan main Mobile Legend dulu, gitu ya Pak. Bisa gitu Pak, anak muda Pak. Gitu, makanya saya maklum sekarang biar datang ke sini. Gitu, jadi itu pengajian. Selain itu paling hari-hari besar ya Pak. Iya. Hari besar ya. Kita ada juga tambahannya di setiap minggu pagi Pak, Ahad pagi di minggu yang ketiga itu ada rutin juga setiap minggu ketiga. Kalau di minggu pertama, minggu kedua itu minggu keempat, minggu kelima setiap bulannya kita isi bapak-bapak lah untuk ya berzikir atau membaca Al-Quran setiap minggu paginya. Oke, setelah itu ada nih Pak. Hari-hari Kita- besar. hari besar satu dengan kegiatan di bulan-bulan Ya. seperti Maulid segala macam itu mungkin anak-anak ya kayak sering lihat juga atau sering ini juga. Memang kalau ada acara yang lebih besar itu bisa event ya. Jadi nanti akan disiarkan mendekati acaranya itu kan ada pengisi dari siapa itu nanti akan DKM ngumumin nih ke teman-teman yang ada di wilayah sekitar sini buat datang nih misalnya yang paling sering sih santunan lebaran anak yatim gitu ya tahun baru Ya, betul. Muharram terus dan tahun baru kita yang Islam nih yang sepi sementara tahun baru yang Masehi rame banget sementara kita sebenarnya ya biar tahu ya Pak kalau misalnya kita juga punya umat Islam punya tahun baru sebenarnya harusnya lebih meriah ya Pak ya, Ya. karena kan kita Meriah. mayoritas Ada pawai obor juga. ada pawai obor ya sih sering lihat tuh jadi itu harus kita tingkatkan lagi gitu. Hari-hari besar terus apa lagi Pak biasanya Ya, kalau di bulan Muharram ya kita mengadakan malamnya pawai obor sekaligus paginya nanti lomba anak-anak untuk mengenang bahwa hari ini adalah hari tahun baru Islam. Lomba tingkat anak-anak dari mulai azan berwarnai dan lomba Islami lah kita adakan di pagi harinya. Plus nanti ditutup dengan santunan yatim piatu karena Muharram itu adalah bulan lebarannya anak yatim. yatim. Itu jadi teman-teman saya sudah sering dengar sering
sering lihat lah, sering datang juga sering kadang-kadang itu di sini emang lebaran anak yatim itu rutin gitu. Jadi bagi teman-teman mau, nah satu lagi Pak, di lebaran anak yatim segala macam, saya itu kemarin berapa bulan lalu baru tahu nih ternyata musola ini punya rekening nih Pak. Betul. Bisa berarti infak ke situ ya Pak? Bisa langsung. Bisa. Saya lihat juga, Bensi. ya saya lihat juga ini ada QR code nih. Ya, ada. Nih, Krisnya juga. ya Kris, ini menurut saya nih, wah ngikutin perkembangan zaman nih gitu. Jadi mau infak nanti saya tampilin deh apa Krisnya kayak gimana ya. Jadi Sama nomor rekeningnya. nomor rekeningnya saya tampilin deh nanti kalau mau infak tuh bisa. Jadi nggak ada alasan nih kalau susah dalam karena ini DKM udah open minded nih, kalau udah ngikutin zaman nih, udah ngikutin gua ada QR-nya, ada nomor rekeningnya, dan nama rekeningnya atas nama BSI Musola ya Pak. Jadi jangan khawatir karena ini ada namanya ya gitu. Oke, selain itu ada lagi Pak? Cukup ya. Jadi saya rangkum sedikit. Pusat Sibli sebagai DKM di sini gitu udah dari tahun 2016 tadi dibilang. Jadi lumayan lama ya gitu yang beliau mendedikasikan umurnya, waktunya, ilmunya gitu, untuk musola ini. Terus ada banyak program bagus yang tadi disampaikan itu. Sebenarnya program itu nggak akan berguna kalau Pak Ustadz nih bikin program atau DKM bikin program nggak ada partisipasinya. Jadi mohon dari teman-teman yang di sekitaran sini, nggak cuma Harmoni, nggak cuma Anjol ya Pak, kalau emang mau makmur di sekolah itu bisa gitu, datang aja tadi acara-acaranya ada gitu. Terus itu oh ya saya mau ngingetin lagi tanggal 8 itu ada buka bersama yatim, dan tanggal 11 Maret atau tanggal 20 Ramadan itu ada iktikaf. Itu aja sih waktu dalam dekat ini dua tanggal itu. Jadi saya dari Handiwal News Pak, teman-teman bersama tim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di kabar selanjutnya. Hanjuang News luar biasa. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. serta like, comment, share. Sampai jumpa pada kabar selanjutnya. Semangat! Hanjuang News Luar biasa!